Selamat sore sahabat Kata Data, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Saya Irma Asgariani akan memandu acara rangkaian Indonesia Data and Economy Conference atau ID Kata Data 2021, Reimagining the Future of Indonesia. Sesi ke-12 dengan tema The Changing Paradigm in Global Financial Industry. ID Kata Data merupakan event tahunan Kata Data yang akan menyuguhkan beragam diskusi inspiratif seputar data dan ekonomi. Secara virtual yang digelar dari tanggal 22 Maret hingga 25 Maret 2021. Acara ini disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Corporation, Link Aja, dan acara ini didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partner, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan juga Net. Dan penyelenggaraan ID Kata Data 2021 di hari kedua ini disponsori oleh East Ventures. Tayangan ini dapat Anda saksikan via Zoom webinar, Facebook Kata Data Indonesia, Instagram Kata Data Co.id, YouTube Kata Data Indonesia, dan website katadata.co.id. Diskusi ini berlangsung secara bilingual, jadi silahkan bagi Anda yang ingin mendengarkan dalam bahasa Inggris untuk mengaktifkan fitur interpretation di aplikasi Zoom Anda, lalu pilih atau klik English. Dan kami akan menghadirkan Bapak Jerry Ang, banker, innovator, founder of Bank Jago sebagai pembicara. Namun karena kesibukan beliau tidak dapat hadir secara langsung dan kami sudah melakukan wawancara yang kami rekam beberapa waktu yang lalu. Baik, sahabat Kata Data, berikut diskusi sesi 12 dengan tema The Changing Paradigm in Global Financial Industry. Halo sahabat Kata Data, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Saya Yura Sahrul, pemimpin redaksi katadata.co.id, akan memandu Anda mengikuti rangkaian event Kata Data Indonesia Data and Economy Conference 2021 pada sesi yang bertemakan The Changing Paradigm in Global Financial Industry pada hari ini. Teknologi digital dan big data telah memicu evolusi cepat di sektor layanan keuangan khususnya perbankan. Tak hanya e-banking, e-wallet maupun digital banking dan bank dalam aplikasi, kini muncul bank berbasis teknologi yang tanpa kantor cabang atau beberapa pihak menyebutnya sebagai bank digital ataupun neobank. Salah satu pelopornya adalah Bank Jago yang menjadi fenomena dalam setahun terakhir. Dalam setahun, modal bank ini tumbuh pesat dari di bawah Rp 1 triliun, sekarang sudah lebih dari 8 triliun dan menjadi bank buku 3. Nilai kapitalisasi pasarnya juga sudah menembus 150 triliun dan sudah mendekati atau bahkan sama di level bank-bank besar atau bank-bank kakap lainnya di Indonesia. Apa keistimewaan Bank Jago hingga korporasi seperti Gojek dan GIC Singapura tertarik masuk? Dan seperti apa sebenarnya bank berbasiskan teknologi tersebut? Bersama saya sudah hadir Bapak Jerry Ang yang merupakan pendiri dari Bank Jago dan juga dikenal sebagai banker inovator karena sering melahirkan inovasi-inovasi dalam industri perbankan. Halo Pak Jerry. Halo. Apa kabar? Semoga baik, sehat selalu Pak. Terima kasih telah diundang. Ya, Pak Jerry ini merupakan seorang bankir senior yang sudah berkecimpung di perbankan lebih dari 35 tahun dan kerap melahirkan inovasi. Inovasi terbarunya adalah Bank Jago yang mulai dimasukinya pada akhir tahun 2019. Pak Jerry, sebagai bankir senior yang lebih dari 35 tahun, bagaimana Anda melihat evolusi perbankan ini dalam 20 tahun terakhir ini hingga pada saat ini, Pak?
Yura, kalau saya lihat selama 20 tahun terakhir ini, let's say kita mulai post pasca Krismon. Jadi dari saya lihat kita bisa membagi menjadi 3 periode mungkin. Antara tahun 2000 sampai tahun 2010, saya merasa itu adalah era di mana I call it a golden age, okay, for banking gitu. Kenapa golden age? Karena pada saat itu bank itu pada umumnya sudah di recapitalized, okay, balance sheet-nya udah di clean up dan market begitu besar gitu. Karena post crisis, basically lending as a percentage of GDP itu sangat rendah gitu. Sehingga sebetulnya selama bank-bank pada saat itu tidak melakukan stupid, policy dan sebagainya, they should do well gitu, okay. Jadi adalah periode di mana tahun 2000 sampai 2010. Lantas 2010 mungkin sampai katakan 2020 lah saya gitu ya. Soalnya periode tersebut bank-bank itu kalau ingin bertumbuh itu sudah harus betul-betul mempunyai bisnis model yang sangat unik gitu. Nah, salah satu contohnya saya bias ya adalah BTPN gitu. Pada saat itu BTPN dengan jelas gitu bahwa akan masuk ke perbankan tetapi tidak bisa dengan model me too business models gitu. Makanya kita luncurkan waktu itu modernized modernized micro banking. Kita juga launch modernized syariah banking. Kita juga launch Genius War dan sebagainya. Itu adalah periode antara 2010 sampai 2020 gitu. Jadi bank itu untuk kalau mau berhasil harus mempunyai suatu unique business models, okay. Nah, yang menarik sebenarnya adalah sekarang menurut saya, okay. Sekarang 2000, saya nggak tahu sampai ke depan berapa lama, apakah 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Yang saya mengatakan bahwa sekarang kita sudah masuk ke era digitalisasi, okay. Kenapa era ini menarik gitu? Karena pertama teknologi, okay. Banyak hal yang dulu kita nggak bisa melakukan, sekarang kita bisa melakukan. Tadi Yura sebut big data dan sebagainya. Kedua, saya melihat munculnya suatu generasi baru yang saya sebutkan generasi yang tech savvy, okay, digital savvy, okay. Rasanya sekarang kalaupun kita kemanapun juga di jalanan gitu, pasti, orang tuh selalu megangnya apa? Smartphone gitu. Karena dengan smartphone tersebut, basically you can link to a lot of things gitu. Jadi pertama tadi teknologi, kedua adanya generasi yang tech savvy. Dan tech savvy itu bukan hanya selalu berbicara milenial gitu. Kalau hanya milenial tech savvy saya juga tersinggung. because today menurut saya tanpa teknologi kalau kita nggak punya smartphone, saya selalu bercanda gitu. Saya itu setiap hari mungkin megang telepon saya, megang iPad saya mungkin jauh lebih banyak daripada saya megang anak saya, istri saya dan sebagainya. Okay. Karena it's already part of us gitu. Ketiga, menurut saya yang menarik juga adalah keberadaannya ekosistem. Okay. 5-10 tahun yang lalu ekosistem seperti Gojek, seperti Tokopedia, seperti Traveloka nggak ada. Okay. Sekarang tuh mereka sudah ada gitu. Dan itu again open up a new opportunity gitu. Jadi saya merasa kalau 3 periode, pertama adalah 2000 sampai 2010, selama you don't do stupid things, you should be able to do well. Survive. Survive. Beyond survive sebetulnya, you should be able to do very well gitu. Okay. Istilahnya market actually wide open gitu. 2010 sampai 2020, you need to have a very unique value proposition business model yang menarik untuk berhasil gitu. Sekarang ini era baru nih. Okay. Kita udah compete in the era of digital gitu. Jadi itu mungkin observasi saya kalau kita berbicara mengenai evolusi perbankan di Indonesia. Dengan 3 poin yang Pak Jerry sampaikan tadi yang mengenai soal teknologi, kemudian digital heavy lah ya, atau tech heavy, kemudian munculnya ekosistem, itulah yang mendorong kenapa kemudian melahirkan Bank Jago. Dan apakah Bank Jago ini sebenarnya sesuatu yang baru atau kelanjutan dari yang Pak Jerry sudah melakukan inovasi di BTPN sih, Pak?
Eh, mungkin gini, pertama-tama Yura, bahwa Jago ini bukan merupakan kelanjutan daripada Genius. Sebab kalau kelanjutan itu, konotasinya tuh atau implikasinya tuh adalah, ya Jago itu hanya marginally better, atau incremental gitu. Kalau saya melihat bahwa sebetulnya Jago ini adalah kategori yang totally baru gitu. Jadi transformational. Paling nggak ada dua hal yang sangat berbeda dibandingkan dengan Genius. Pertama, teknologi. Kita itu bersyukur gitu, adalah sengaja justru kita itu mencari bank yang totally itu nggak punya legacy gitu, supaya kita bisa membangun teknologi itu dari scratch gitu. Jadi totally there is no legacy gitu. Satu contohnya aja adalah di teknologi itu adalah Bank Jago ini mungkin akan menjadi, rasanya sih the first, di Indonesia rasanya pasti, mungkin even the regional. So we'll be the first bank yang totally, we're using cloud based, itu adalah salah satu. Kedua adalah kalau dulu Genius itu basically dilakukan dengan organik gitu. Kali ini model kita adalah truly collaborations dengan ecosystems. Jadi dari aspek itu aja saya mengatakan itu bukan merupakan kelanjutan. Basically is a new category. Gitu. Growth-nya tidak dilakukan secara organik, tapi lewat kolaborasi di ekosistem yang Pak Jerry tadi. Iya. Penekanan utamanya itu adalah melalui kolaborasi gitu. Melalui kolaborasi dengan berbagai ekosistem kita. Kebetulan kita sangat honor gitu bahwa strategic partnernya Jago adalah salah satunya itu adalah yang strategik adalah Gojek. Yang saya rasa Pak Andre juga salah satu berbicara. Iya. Tapi Pak, ada nggak kayak semacam journey atau pengalaman yang menggugah Pak Jerry untuk kemudian, harus dibuat sebuah bank yang kayak begini nih dalam perjalanan itu? Iya, good. Sebetulnya kalau saya boleh cerita sedikit Yura, ada satu kejadian, actually in a way, it's so impactful gitu, yang led me to do something different gitu. Jadi itu 7 tahun 2014 ya, berarti 7 tahun yang lalu ya. Saya kebetulan serve sebagai di Board of Trustee daripada Blum Center di University of California di Berkeley gitu. Jadi setiap tahun saya harus 2 kali board meeting di the Bay Area lah, Silicon Valley gitu. Suatu hari selesai board meeting, saya diantar oleh salah satu kolega saya ke bawah gitu. Terus tadinya dia kira tuh saya nyetir. Saya bilang enggak, saya nggak nyetir kok. Saya bilang nanti saya cari taksi aja. No. Lantas teman saya tersebut keluarkanlah iPhone gitu. Kemudian dia tunjukin saya aplikasinya Uber. Itu pertama kali saya itu melihat aplikasinya Uber. Dan terus saya pesanin Uber. Dalam 5 menit, dulu kalau Uber itu semua limousine gitu, limousine pulled over. 15 menit perjalanan dari saya kantor tersebut, kembali ke hotel saya, change my life, Karena saya berpikir, wah, ternyata tanpa saya sadari sebetulnya, my life, has been in the process of being digitalized gitu. Bayangan aja gitu, ini kan kita selalu kan pikirnya itu taksi kan sebetulnya kan. Dan saya mengatakan bahwa kalau our life is being digitalized, and yet perbankan itu adalah bagian daripada hidup. Bukankah perbankan juga harus go through a major transformation? Dan hal ini ya harusnya melalui proses digitalisasi juga gitu kan. Itu adalah kejadian yang lantas yang saya lakukan selama mungkin udah berapa tahun ya, 7 tahun ya, So I've been actually looking at different business model all over the world. Apakah itu di Eropa, apakah di Amerika, bahkan sampai ke Brazil, dan juga tentunya di Asia gitu. Dan saya melihat jelas sekali itu bahwa tren yang terjadi, bahwa kelihatannya this is something yang unstoppable gitu. Dan saya melihat bahwa ada the whole spectrum. Of different business models of what they call tech-based financial services. Di satu spektrum khususnya itu didominasi oleh pemain-pemain di Eropa maupun di Amerika, seperti Revolut,
kemudian juga ada N26, di Rusia ada Tinkoff, terus kemudian di Amerika tuh ada Chime, dan di Latin Amerika, di Amerika Selatan ada yang namanya Nubank. Oke. Itu ada satu spektrum gitu. Spektrum yang lain adalah di Asia gitu. Di Asia itu kita tahu bahwa ada WeBank yang merupakan bagian dari ekosistemnya WeChat dan juga Tencent. Kemudian juga ada Ant Financial, bagian dari Ant Financial yang disebut kalau nggak salah MyBank. Terus di Korea ada Kakao gitu. Dan saya yakin mungkin di India juga mungkin seperti Jio, pasti juga mereka akan masuk ke ke sektor keuangan. Jadi saya lihat ada spektrum gitu. Nah, kalau yang di Eropa maupun Amerika, fokus daripada bisnis model mereka itu selalu mengenai life centric istilahnya gitu. Sehingga mereka punya UI UX itu keren-keren semua gitu. Fokusnya tuh adalah mengenai payment, spending dan sebagainya gitu. Sedangkan kalau yang di China dan di Korea itu mereka itu selalu merupakan bagian daripada suatu ekosistem gitu. Nah, saya lihat sebetulnya dua-duanya tuh ada keunggulannya. Karena di satu sisi kalau di Eropa itu very life centric dengan UI UX yang sangat keren deh gitu. Sedangkan yang di China maupun yang di Korea, bagian daripada ekosistem tumbuhnya lebih cepat dan produk spektrum mereka juga jauh lebih luas gitu. Jadi mereka do lending, mereka do wealth management dan juga payment gitu. Nah, ini semua pengalaman ini semua yang kita pelajarin, termasuk juga tentunya saya juga belajar banyak waktu kita launch create genius from nothing gitu. Itu sebetulnya yang menyebabkan saya mengatakan bahwa this is the time gitu. Dan yang Jago akan lakukan basically we are combining the best of both worlds. Kita juga fokus di life centric solution, tapi kita juga bekerja sama kolaborasi dengan ekosistem, dan kita juga akan melakukan both payment segala macam juga dengan lending, wealth management dan sebagainya. Ini menarik, berarti berkiblatnya tidak cuma ke Eropa dan Amerika, tidak cuma berkiblat ke China dan Korea, tapi dikombin begitu ya Pak ya? Nah, dengan karena saya rasa gini Yura, saya rasa gini, ini penting sekali gitu ya. Kita itu jangan pernah menjadi copycat. Karena itu yang saya kadang-kadang khawatir gitu kalau saya perhatikan bisnis model dan sebagainya. Udah main copy aja gitu, nggak bisa. You have to do your research. Then you have to create a unique value propositions for your customers gitu. Kalau copycat itu kalau udah ulang berarti berarti udah kedua kan, namanya juga copy kan. Berarti kalau begitu boleh disebut walaupun ini saya akan simpan pertanyaan ini mungkin terakhir, dengan konsep yang Pak Jerry sampaikan tadi itu, pertanyaannya adalah kemudian kenapa yang dibeli bank kecil, bank Artos gitu ya, kenapa kemudian tidak buat baru atau yang lebih gede lagi gitu, apa alasannya? Sebetulnya seleksi daripada tipe bank seperti apa, that by itself is actually a strategic decisions gitu. Karena saya selalu mengatakan lebih gampang membangun dari nggak ada daripada tuh harus, istilahnya gini Yura, lebih gampang itu membangun rumah baru daripada merenovasi gitu. Jadi Artos ini waktu itu kami pilih karena pertama, banknya itu practically cabangnya hanya 67 gitu. Dan dari 67 kalau nggak salah kita tinggal 3 atau 4 sekarang ini gitu. Karena memang nggak mau punya cabang banyak. Kedua, teknologinya nggak ada. Ketiga adalah jumlah orangnya juga dikit sekali gitu. Karena saya committed untuk tidak untuk lay off anybody gitu. Jadi sebetulnya yang waktu itu kenapa Artos itu kami pilih karena memenuhi syarat tersebut gitu loh. Karena memenuhi syarat tersebut gitu loh. Jadi pada dasarnya tuh we really look for a clean bank gitu. Jadi oleh sebab itu gini Yura, kayak tahun lalu misalkan, kalau saya perhatikan dari pengalaman bank-bank sebelumnya gitu,
dengan keadaan COVID tahun lalu, semua bank itu banyak sekali yang berbicara, wah sekarang tuh harus masuk ke digital bank dan sebagainya gitu. Tapi saya lihat itu ada beberapa tantangan yang kami bersyukur di Bank Artos atau Jago nggak ada tantangan tersebut gitu. Pertama, kami nggak ada masalah non-performing loans, karena balance sheet-nya tuh sangat kecil gitu. Kedua, khususnya setelah pandemik COVID-19 ini, saya yakin sekali gitu, mungkin teman-teman di perbankan akan sadar sebetulnya, kebanyakan cabang. Padahal dengan nasabah sebetulnya bisa melakukan transaksi semua itu melalui aplikasi sebetulnya. Mungkin, keperluan, kebutuhan untuk cabang begitu banyak tuh udah nggak perlu gitu. Dan Yura, saya pernah melakukan waktu itu. Saya pernah tutup 600 cabang dalam 3 bulan. Itu bukan exercise yang gampang. Nah, yang ketiga, adalah kembali lagi ke teknologi. Teknologi itu merubah atau menambah membangun di atas teknologi yang sudah ada. Itu jauh lebih susah daripada kalau kita tuh start dari nol gitu. Jadi sebetulnya pemilihan daripada Bank Artos tersebut itu merupakan suatu keputusan yang strategis gitu. Iya, benar. Tadi mungkin mengibaratkan rumah tadi itu Pak ya, lebih sulit merenovasi rumah dibandingkan kita buat rumah baru untuk itu. Menyambung ke penjelasan Pak Jerry tadi mengenai, tadi Pak Jerry sempat nyinggung soal big data, dan saya juga melihat bahwa evolusi dari bank pada saat ini itu selain peranan dari teknologi itu juga big data. Tapi menurut Pak Jerry sendiri seberapa signifikan dan seberapa usefulnya big data ini bagi pengembangan bank yang berbasiskan teknologi, Pak? Oke. Saya rasa big data ini sebetulnya adalah in my book ya, Yura, is game changing sebetulnya. Mungkin saya berikan berupa contoh, misalkan. Saya ingat sekali waktu mungkin 30 lebih tahun yang lalu, saya masih di Citibank. Dan Citibank itu meluncurkan waktu itu KPR gitu, salah satu yang pertama KPR. Jadi kalau saya perhatikan, kalau dulu bank kalau mengassess aplikasi gitu, bank itu pastilah meminta nama, tempat tinggal, tempat kerja dan sebagainya. Tadi itu semua data itu di capture dan berdasarkan data yang pada saat tersebut itu didapat, makanya calon nasabah tersebut itu di-assessed, di-approve atau di-reject. So it just one off gitu. Setelah itu terus terang Yura, kalau katakan nasabah yang nyicil terus, udah nggak diperhatikan gitu loh. That's it. It's actually very static gitu. Tapi today dengan big data sebetulnya, itu menariknya tuh contohnya tuh adalah gini. Sekarang katakan misalkan seorang calon borrower misalkan bilang, saya itu kerja di bank misalkan gitu, saya itu kerja di head office bank gitu. Terus kemudian saya tinggal di Menteng misalkan gitu. Tetapi kalau misalkan kita ikutin sebetulnya, katakan ikutin keberadaan si nasabah tersebut, kalau kita track sebetulnya dari katakan data telcos gitu, kok setiap hari tuh nongkrongnya tuh kok di Bekasi gitu loh, dan itu di daerah katakan industri gitu. Terus kok tiap malam, kok justru selalu tuh di Tangerang gitu loh misalkan gitu. Nah sebetulnya dari situ aja, dan kita bisa lihat sebetulnya pasti something is wrong sebetulnya. Something is wrong gitu, Supaya nggak mungkin kan, tiap malam tuh berarti kemungkinan besar sebetulnya dia pun tidak tinggal di Menteng, tapi sebenarnya itu tinggalnya tuh di Tangerang misalkan. Saya cuma kasih contoh yang actually sangat-sangat simple gitu misalkan kan. And then there are many other things sebetulnya. Kalau kita tahu misalkan lifestyle-nya misalkan gitu, berapa sering katakan belanja di mana dan sebagainya, itu sebetulnya akan memberikan kita suatu picture mengenai si calon nasabah tersebut yang jauh lebih komplit hanya daripada
one snapshot gitu. Dan lebih powerful lagi, ini bisa dilakukan kan continuously kan. Yeah. So actually you collect all this data kan. Terus kemudian data tersebut diekstrapolasi dengan berbagai macam apa namanya algoritma gitu, sehingga actually we can understand okay, that particular nasabah itu much better than kalau yang zaman dulu gitu. Jadi itu yang saya mengatakan actually to me it's really game changing sebetulnya. Dan lebih presisi Pak ya, maksudnya apalagi kalau berbicara mengenai credit scoring, risk ininya Yes, segala macam. jauh lebih komplit. Jauh lebih komplit. Okay. Misalkan contohnya aja misalkan katakan let's say kalau kita tahu persis misalkan spending pattern daripada that particular daripada nasabah tersebut gitu. Yang saya bilang kalau dulu itu kan setelah kreditnya itu disetujuin selama nyicilnya jalan terus, bank tuh nggak pernah memperhatikan sebetulnya gitu. Tetapi dengan kita punya kemampuan to draw multiple source of data, digabungkan, you understand the person a lot better sebetulnya, a lot better sebetulnya. Jadi sebetulnya itu yang saya bilang. Kalau bisa itu dilakukan dengan efektif, actually that's game changing. Game changer. Yeah. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa bank itu berubah kemudian berevolusi dengan teknologi big data. Tadi Pak Jerry juga sudah singgung soal ekosistem begitu ya. Bahwa yang membedakan ini juga dia tertanam di ekosistem. Cuma tidak mungkin begitu saja kan bank itu bisa tertanam di sebuah ekosistem. Nah, seperti apa kemudian bank itu bisa tertanam di ekosistem dan relasinya di dalam ekosistem digital itu seperti apa sih Pak? Very good questions, Yura. Coba ya, gini. Mungkin sebelum saya jawab dulu mengenai ekosistem ya. Saya beberapa kali sharing dengan teman-teman. Dan ini yang saya selama ini makin lama tuh saya makin percaya gitu. Saya bilang gini, Yura. Bank itu tuh sebetulnya itu adalah utility. Utility. Utility itu contoh yang mungkin paling baik katakan listrik dah misalkan gitu ya, listrik itu. Listrik on by itself, listrik by itself itu katakan saya kasih Yura misalkan listrik katakan anggaplah misalkan gitu, X amount gitu kan, mungkin gak ada gunanya gitu, kalau listrik aja gitu kan sebetulnya kan. Tapi kalau nggak ada listrik, hidupnya Yura tuh pasti akan sengsara, khususnya dengan zaman sekarang ini gitu ya. Kalau nggak ada listrik kan berarti nggak bisa charge your iPhone, nggak bisa charge your iPad, nggak bisa punya TV, nggak punya segala macam kan sebetulnya kan. Jadi itu yang saya sebut sebagai utility gitu. Kalau kita nggak mempunyai listrik, hidup kita susah. Tapi kalau listriknya dikasih tanpa yang lain juga percuma kan sebetulnya kan. Jadi ibarat saya itu adalah, the way I look at it adalah bahwa semua alat-alat yang tadi perlu listrik itu seperti is a lifestyle ecosystem gitu loh. Apakah itu adalah buat orang belanja, buat orang pesan makan dan sebagainya. Itu those are all part of the gadget, part of lifestyle-nya kita gitu kan. Tetapi setiap yang dilakukan oleh untuk kita bisa enjoy the lifestyle, ujung-ujungnya kan pasti ada hubungan dengan payment lah, dengan pinjam meminjam lah, dengan tabung menabung dan sebagainya kan. So this is how I see hubungan antara bank yang tadinya katakan utility dengan being part of an ecosystem gitu. Jadi saya lihat begini, saya juga mungkin poin kedua yang selain utility yang saya ingin sampaikan adalah saya juga melihat bahwa institusi ataupun ekosistem yang paling banyak berhubungan dengan the users, yang engagement dengan users itu paling tinggi sebetulnya, itu juga menurut saya akan mempunyai peran yang jauh lebih penting gitu. And unfortunately, saya pikir bank itu tuh bukan suatu institusi yang engaging dengan customer saya tuh paling banyak gitu misalkan gitu. No, gitu. Kalau misalkan kalau saya perhatikan sekarang ini ya, orang tuh bisa pagi katakan ke kantor,
pesen motor atau pesen Gojek atau terus kemudian makan, terus kemudian belanja, bisa dengan mereka itu berhubungan dengan all those suppliers, of services itu jauh lebih tinggi daripada dengan bank gitu. Bank itu di belakang mereka sebetulnya gitu. Nah, jadi saya bilang sebetulnya menurut saya bank is no longer, in my opinion, the center of the ecosystems. Tetapi bank itu selalu mempunyai peranan yang sangat strategis, karena apapun yang dilakukan oleh all the sub ecosystems itu selalu ujung-ujungnya berhubungan dengan sektor keuangan gitu. Nah, oleh sebab itu saya pikir adalah bank itu harus menyadari bahwa we are no longer the center of the ecosystems, tetapi kalau kita menempatkan diri kita dengan tepat, kita akan menjadi strategic members of the ecosystems. Ya, berarti kalau boleh dibilang bank itu tuh memang kemudian untuk kemudian engage ke customer atau nasabahnya itu yaitu oleh para pelaku ekosistem digital ini gitu Pak. Iya. Nah, tadi juga menyambung yang penjelasan Pak Jerry tadi, bagaimana relasi atau kolaborasinya ini dengan para pelaku ekosistem digital maupun dengan bank konvensional ataupun juga fintech gitu Pak. Karena fintech pun juga muncul seiring dengan perkembangan teknologi juga untuk itu. Gitu. Iya, oke. Nah, khusus Bank Jago, Yura, ini adalah the core thesis daripada kita punya models gitu. Oke. Jadi apa namanya? Nah, saya selalu mengatakan tuh bahwa Jago is a tech-based, bank. Kita memang fokusnya itu adalah di middle the mass market gitu. Kita juga nanti ada syariah gitu. Dan kuncinya kita tuh adalah bisnis model kita adalah berkolaborasi dengan a lot of the ecosystems gitu. Nah, tentunya salah satu yang sangat strategik gitu dan kebetulan juga menjadi significant but non controlling shareholders daripada Jago adalah Gojek. Gitu. Nah, tapi kita itu berkolaborasi bukan hanya dengan Gojek gitu. Kita juga berkolaborasi dengan actually now rasanya itu ada 6-7 ya, tapi ya Gojek yang actually the largest ya, the most strategic gitu. Jadi selalu tuh memang modelnya tuh harus berkolaborasi gitu. Kami juga berkolaborasi dengan fintech players gitu. Jadi fintech itu misalkan katakan mereka itu adalah lending platform misalkan, seperti ada kredit pintar, Batumbu, home credit, itu juga kita berkolaborasi dengan mereka gitu. Jadi sebetulnya antara bank dengan fintech juga bisa melakukan kolaborasi yang dekat gitu. Nah, mungkin yang saya ingin tambahkan gitu, itu juga pengalaman the last so many years gitu. Kolaborasi itu tuh Yura, kelihatannya tuh sangat common sense gitu ya. Tapi pelaksananya tuh sebenarnya tuh nggak gampang. Karena tadi di beberapa kesempatan, dengan teman-teman perbankan lainnya, termasuk di luar negeri gitu. Saya selalu mengatakan gini gitu. Saya selalu mengatakan bahwa rasanya tuh kalau kita hanya sampai ke titik di mana kita agree bahwa antara bank dengan fintech dengan tech ekosistem harus berkolaborasi, itu udah no rocket science gitu. It's actually very common sense gitu. Kenapa? Karena mereka mempunyai aset-aset tertentu, mempunyai specific skills. Kita juga punya, dan itu complementary gitu. Tapi tantangan yang paling besarnya adalah dua makhluk ini sebetulnya itu datang dari boleh dibilang dunia yang cukup berbeda gitu loh. Jadi ini cerita lucu sedikit gitu. Saya itu suka ngobrol dengan founders daripada a lot of tech companies gitu. Dan saya nanya, kalau kamu berhubungan dengan bank, biasanya tuh pengalamannya tuh seperti apa sih? Karena saya mau belajar kan sebetulnya kan. Saya bilang jujur gitu ya. Dan mereka tuh kebanyakan mengatakan, waduh Pak, kalau berhubungan dengan bank itu pertama lambat.
Oke. Itu kata-kata yang sering kali keluar lambat. Kedua, sangat birokrasi ya. Iya. Oke. Berjenjang-jenjang gitu loh. Terus kemudian semua selalu jawabannya tuh ya risk management, compliance gitu loh. Oke. So itu adalah selalu kata-kata yang saya dengar Iya. kalau saya bicara dengan para founders. Oke. Saya juga biasanya kalau ada urusan dengan bank itu harus spend waktu 2-3 jam untuk kemudian ke kantor cabang itu, Pak. Iya. Mudah-mudahan Bang Jago enggak. Terus kalau saya berbicara dengan teman-teman di kalangan perbankan gitu ya, senior bankers gitu. Kalau you berhubungan dengan para founders gitu ya, gimana sih sebetulnya itu? Nah, kalau tadi kan lambat, birokrasi gitu. Kata-kata yang selalu saya dapat dari kelompok ini adalah, wah itu pinter-pinter tuh anak-anaknya tuh, sangat inovasinya tuh cepat sekali gitu. Cuman kok semuanya tergesa-gesa ya, maunya semua tuh serba cepat gitu ya. Terus kemudian pokoknya ya. Dan kadang-kadang malah nih bilang agak koboi gitu ya. Iya. Jadi kalau saya perhatikan sebetulnya the two actually come from a very very different world. Jadi sebetulnya biarpun secara konsep kolaborasi itu sesuatu yang sangat penting, tapi dalam aplikasinya itu tidak gampang sebetulnya gitu. Nah ini juga yang terus terang kami merasa tuh bahwa yang Jago melakukan dan so far ya knock on wood ya, kita cukup berjalan dengan baik itu melalui kolaborasi karena memang kita harus meet somewhere lah. Karena saya mengakuin sekali gitu bahwa banyak sekali yang kita itu bisa belajar cara pikir, cara solve problems, inovasi, pengenalan teknologi baru dari dunia ekosistem yang teknologi yang canggih tersebut gitu. Tapi kita juga harus membantu membalance gitu. Dan saya selalu mengatakan gitu bahwa inovasi dan speed itu tidak harus at the expense of ceroboh sebetulnya gitu. I think we can achieve both gitu. Kadang-kadang kita cuma memang cara kita berpikir itu juga harus kita melakukan suatu proses adaptasi sebetulnya. Ya ini menarik Pak, berarti kolaborasi ini sebenarnya sebuah keniscayaan, cuman kemudian untuk mencapai kolaborasi itu boleh dibilang kalau di istilahnya itu dalam tanda kutip frekuensinya itu harus disamain karena masing-masing punya kelebihannya juga, tapi kalau harus disamain. enggak komunikasinya itu ya nggak pernah kena gitu. Dan Pak Jerry ngelihat sampai sejauh ini pada titik ini masih terus berproses atau ini agak sulit atau memang udah mulai ketemu nih frekuensinya sejauh ini Pak Jerry ngelihat? Saya merasa sekarang ini masih lagi dalam proses gitu, karena saya percaya bahwa teman-teman all these new business model founders gitu juga gradually itu I think they will learn to appreciate. Mereka akan appreciate bahwa perbankan ini adalah suatu industri itu yang regulasinya kan cukup ketat, and ketat for the right reason. Kenapa? Karena kita itu kan berhubungan dengan sektor keuangan. Kestabilan daripada sektor keuangan itu sesuatu yang sangat penting kan. Khususnya bank itu kan deposit taking kan sebetulnya kan. Jadi kita mempunyai responsibility terhadap publik yang begitu besar gitu. Saya rasa over time teman-teman dari tech founders juga learn to appreciate gitu. Tapi saya juga merasa tuh bahwa teman-teman di perbankan itu juga harus menyadari kita itu jangan hanya cari excuse because of regulasi gitu kan. Dan saya juga harus mengakui berhubungan dengan regulator, dan saya appreciate regulator juga berusaha dalam proses itu untuk melakukan perubahan, untuk melakukan adaptasi juga kan. Contohnya misalkan 5 tahun yang lalu waktu Genius itu kita luncurkan gitu kan, kita harus melakukan KYC kan. Kita harus melakukan KYC. Nah, karena SOP di dalam peraturan itu KYC itu harus face to face. Jadi biarpun secara teknologi
kita sudah bisa melakukan KYC dengan online, 100% online gitu. Tetap kita harus mengirim orang. Oke, waktu itu kita harus cari a bunch of Semacam kru, kurir. untuk misalkan katakan Yura sudah download app, sudah buka rekening, sebelum rekening bisa operasional, kita harus kirim orang, lihat terus kasih foto kan sebetulnya kan. Nah sekarang misalkan katakan OJK misalkan sudah bisa melakukan dengan video KYC gitu. Jadi menurut saya regulator juga berusaha kok melakukan ini gitu. Nah, tapi kalau boleh sih ya, saya rasa makin cepat sebetulnya, makin cepat adaptasi daripada keadaan yang the new reality, actually the better gitu loh. Oke, karena kita hidup di era di mana tuh speed is important. And again, speed itu bukan at the expense of ceroboh ya, jangan gara-gara mau cepat terus semuanya itu dilanggar, tidak. Saya merasa dua-dua itu bisa dicapai kok. Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Jerry ini berangkat dari kayak semacam refleksi, kontemplasi lewat sebuah perjalanan yang panjang juga untuk kemudian ngelihat sisi-sisi yang itu Pak ya, bukan sebatas judgement sepihak aja yang Pak Jerry tadi sampaikan. Ya, menarik sekali penjelasan Bapak tadi mengenai bagaimana sebuah ekosistem, bagaimana sebuah kolaborasi itu gitu. Kemudian tadi juga sebelumnya juga nyinggung soal big data. Nah, ke depan seperti apa sih visi dari Bank Jago ini dan rencana-rencana ke depan dari Bank Jago ini untuk terus mengembangkan, karena kita tahu juga boleh dibilang journey ataupun perjalanan Bank Jago ini kan boleh dibilang masih cukup pendek ya. Jalan ke depannya masih panjang, apa itu rencananya, visinya seperti apa? Ya. Seperti yang Yura katakan bahwa Bank Jago ini baru, Jadi pertama kita masih kecil, biarpun kami bersyukur dengan dukungan berbagai pihak, dari bank yang tadinya buku 1 yang sangat kecil, sekarang minimal kita sudah buku 3 dari permodalan dan sebagainya. Tapi yang jelas kita masih dari aspek ini kita masih kecil lah. So dengan kata lain kalau kecil we have a long way to go. Saya rasa mungkin another things ada gini juga Yura. Kita I think one of the things yang saya selalu tanamkan adalah kita tuh nggak boleh stop untuk belajar gitu. So we should continue to learn gitu. Tadi saya cerita mengenai 7 tahun saya coba mengobservasi dan belajar. Saya dulu tuh tahun 2014-15 bank yang saya anggap digital bank model, saya anggap top ya pada waktu itu ya. Sekarang tuh sudah lewat gitu loh. So again, you have to continue to learn gitu. Kalau berbicara mengenai visi yang selalu saya tanamkan dan bicara kita selalu dengan teman-teman kolega kita, saya bilang kita terus terang nggak tahu where we're gonna end up. Kita nggak tahu. Saya katakan ini secara jujur gitu. Kadang-kadang kita jangan terlalu yakin gitu bahwa ini loh gitu. Karena kenapa? Karena change is accelerated. Perubahan itu makin lama tuh kecepatannya tuh makin tinggi gitu. Sehingga kalau kita tuh fix something terlalu fixing gitu. Ini hal yang Pak Jerry sudah lakukan sejak dulu atau ada beberapa hal yang kemudian akhirnya Pak Jerry berpikiran kayak gitu bahwa perubahan itu cepat berjalan, apalagi mungkin dengan digitalisasi sama pandemi ini, apa gimana Pak? Iya, ini sebetulnya kalau saya lihat ya selama ini saya balik sedikit ya. Waktu saya mulai dikasih kesempatan untuk memimpin PTPN tahun 2008, terus terang tahun 2008 tersebut yang saya bayangkan 5 tahun BTPN seperti apa dengan kejadian benarnya tuh nggak persis sama terus terang gitu. Jadi nggak pernah ini, sehingga selalu saya tanamkan adalah yang penting kita itu harus sadar bagaimana caranya kita selalu stay relevant. Kita harus stay relevant to kita punya stakeholders. Dan stakeholders yang penting salah satu tentunya adalah nasabah kita kan sebetulnya kan. Nah, untuk kita bisa stay relevant, kita kan berarti mesti be willing to adapt. Kita harus agile. Dan kita juga harus
have the humility, to always learn new things gitu loh. Sebab misalkan gini ya, contohnya misalkan yang tadi Yura juga mengatakan apakah Jago ini merupakan kelanjutan daripada Genius? No, teknologinya totally different misalkan gitu. Coba kalau misalkan kita itu bilang enggak, kita harus stick to it, kita copycat gitu. Saya rasa no, I don't think ini gitu. Jadi saya rasa tuh buat saya sih terus terang bahwa Jago ini akan merupakan suatu proses perjalanan yang saya juga harus belajar. Kolega saya, teman-teman saya di direksi dan manajemen juga kita harus belajar. Kita harus continue to adapt. Karena kenapa? Karena ecosystems yang juga menjadi strategic partners kita, mereka juga akan berevolusi gitu loh. Ya toh, berevolusi misalkan. Kalau saya ngobrol gitu dengan Andre misalkan gitu, waktu dengan Nadim misalkan, waktu mereka mulai Gojek gitu, rasanya nggak pernah berpikir akan masuk ke GoFood gitu kan. Mungkin kalaupun berpikir juga ya mulainya tuh dengan Gojek kan sebetulnya kan. So saya rasa mereka juga mereka juga akan berevolusi. Dan kita juga harus continues to be adaptable. Sehingga kata kuncinya buat saya adalah how do we stay relevant. Ya, berarti dengan contoh-contoh Pak Jerry tadi itu sebenarnya dengan perubahan begitu cepat, yang namanya stay relevant, willing to adopt, agile, kemudian learn new thing itu tidak cuma berlaku di bank ya Pak ya. Maksudnya di semua ekosistem dan even di kehidupan pribadi juga kita gitu. Dan seperti saya selalu mengatakan gitu, setiap dari kita selalu harus bertanya, how do I stay relevant? Nah, dengan tuntutan untuk kemudian selalu relevan, perubahannya juga cepat, pertanyaannya adalah apakah semua bank gitu harus menjadi bank digital apa enggak? Saya rasa tidak, Kak Yura. Saya melihat bahwa tidak semua bank itu harus menjadi bank digital untuk successful. Karena saya lihat pertama bahwa pasar kita cukup besar kok. Pasar kita cukup besar kok. Jadi ada kesempatan untuk mengisi. Iya, I think ada ini kok. Segmennya tuh cukup besar kok gitu. Jadi nah, cuman penekan saya itu adalah mau bank digital ataupun bank yang non digital istilah saya mungkin ya, mau bank digital maupun non digital. Apapun yang Anda pilih, segmen pasar dan sebagainya, Anda harus mempunyai suatu bisnis model yang unik. Karena saya merasa yang dituntut ke depan adalah kalau hanya me too, hanya copycat. I think it's actually very dangerous gitu. Jadi apakah you adalah digital bank atau non digital bank, saya rasa tuh akan ada kesempatan kok untuk sama-sama tuh bisa sukses gitu. Yang saya khawatir terus terang gitu kok, bank yang sudah mapan bisnis model ya dipaksakan, saya rasa tuh juga open a new risk gitu. Tapi saya juga ingin mengingatkan bahwa bank yang sekarang itu kan saya melihat tuh bahwa sudah mulai ada suatu tren kan sebetulnya kan, bahwa bank yang bilang, oh saya itu adalah bank digital, saya sudah mempersiapkan itu selama 5 tahun dan sebagainya gitu. Yang saya inginkan adalah hati-hati gitu. Jadi digital itu bukan hanya kulitnya gitu, bukan hanya you luncurkan satu app dan you call yourself a digital bank gitu. You've got to basically really go all the way. The entire organization, DNA-nya tuh harus teknologi gitu loh. DNA apa ya? Jadi saya melihat adalah, saya percaya kok Yura bahwa Indonesia itu besar, potensi pasarnya itu sangat baik, dan kita itu the golden years kita tuh masih to come gitu. Jadi saya percaya itu pasti akan ada bank digital yang sangat sukses. Saya juga yakin bahwa ada bank non digital yang juga akan equally sukses gitu. Yang saya harapkan adalah bank digital yang sukses, yaitu Bank Jago. Ya, semoga Pak. Ya menarik sekali penjelasan dari Pak Jerry mengenai sebagai seorang bankir yang pengalamannya sudah sangat panjang,
juga selalu melahirkan inovasi-inovasi. Bagaimana kemudian Pak Jerry menyampaikan tadi view-nya perjalanan sebuah evolusi dari bank dibagi menjadi 3 milestone juga begitu, sampai kemudian di titik di tahun setahun 2 tahun terakhir ini bagaimana bank itu kemudian juga ada yang bertransformasi ke digital, kemudian bagaimana bank itu dengan itu juga harus sesuai dengan perkembangan yang ada, bagaimana kemudian ditertanam di ekosistem digital, bagaimana dia harus berkolaborasi, dan itu dimungkinkan juga dengan teknologi dan big data untuk memanfaatkannya itu. Dan tadi poin terakhir dari Pak Jerry juga cukup menarik gitu ya, karena menjadi pertanyaan semua orang juga, apakah ini kayak semacam kemunculan bank digital ini akan ibaratnya itu mereplace gitu dari bank yang udah ada. Ternyata tidak gitu loh, bahwa kemudian bank yang sudah ada ini juga bukan berarti harus semuanya menjadi bank digital, karena tadi itu juga marketnya juga sangat luas, DNA dari masing-masing bank itu juga harus sama. Sangat menarik Pak Jerry, dan saya pikir ini tahapan awal gitu ya dari perkembangan bank digital. Masih akan banyak cerita-cerita ke depan seperti tadi kata Pak Jerry juga gitu loh, bahwa kemudian 2-3 tahun lagi bisa jadi ada sebuah perubahan yang segala macam. Jadi ini sangat menarik, kita tunggu seperti apa nanti perkembangan dari evolusi perbankan ini, bank digital begitu. Tapi karena waktu juga lah, mungkin kita akhiri sesi ini. Pak Jerry, terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat mencerahkan begitu. Lain waktu kita mungkin bisa ngobrol lagi. Terima kasih banyak Pak Jerry. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat Kata Data yang sudah mengikuti sesi ini. Anda dapat terus mengikuti rangkaian acara Ide Kata Data 2021. Saya Yura Sahrul dan semua kru yang bertugas undur diri. Jaga kesehatan selalu, dan kalau bicara pakai data. Baik, itu tadi sahabat Kata Data wawancara dengan Bapak Jerry Eng, banker innovator, founder of Bank Jago di sesi ke-12 Kata Data ID 2021 sore ini. Ide Kata Data merupakan event tahunan Kata Data yang akan menyuguhkan beragam diskusi inspiratif seputar data dan ekonomi secara virtual yang digelar dari tanggal 22 Maret hingga 25 Maret 2021. Acara ini disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Corporation, Link Aja, dan acara ini didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partner, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan juga NET. Dan penyelenggaraan Ide Kata Data 2021 di hari kedua ini disponsori oleh East Ventures. Baik sahabat Kata Data, saya Irma Asgaryani serta seluruh tim yang bertugas undur diri, dan jangan lupa saksikan Kata Data Ide 2021 hari ketiga, rangkaian Kata Data Ide besok hari Rabu dengan tema yang tidak kalah menarik. Dan ingat untuk terus mematuhi protokol kesehatan 3M dimanapun Anda berada selama masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih dan sampai jumpa.